Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'du. Yang saya hormati para kiai semua yang hadir di sini, para ustadz, para alim ulama, para bunyai semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nggih, Bapak Ibu, karena kalau saya sebutin satu-satu bisa setengah jam sendiri nanti ya. Yang saya hormati ini juga ada Bapak Kiai Haji Dawanul Mu'arif dari Pemalang, Bapak Kiai Haji Muhammad Rasyidin dari Tegal, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan ini tokohnya dan wakilnya dari desa kita, Mas Eko, DPR kita. Nah, tepuk tangan buat Mas Eko. Mas Eko ini adalah menurut saya tokohnya dari Kecamatan Bojong, bukan hanya Bojong, terus mana lagi Mas Eko? Seragi, Kesesi ya, tapi khususnya Bojong di sini. Yang selalu kalau ketemu Ibu Bupati ngomonginnya, Bu jalan ini rusak tolong dibetulin, Bu jalan ini rusak tolong dibetulin, ini Mas Eko nih ya. Bu jembatan Bu gitu terus ya, ini Mas Eko ini ya. Jadi kalau kita warga desa kita ini padahal beda partai loh sama saya ya. Beliau PKS, saya ketua Golkar ya, tapi saya ibunya orang Kabupaten Pekalongan. Tapi saya harus ngomong yang baik, harus saya sampaikan yang baik, betul nggak Bu? Ya, informasi harus jelas. Beliau ini adalah kalau kita warganya sendiri dari desanya sendiri nggak milih beliau ini udah keterlaluan, karena baiknya luar biasa. Ya, mudah-mudahan terpilih lagi Mas Eko ya, orang baik, insya Allah terpilih lagi, wakil kita semua. Terus yang saya hormati bersama saya nih hadir ada Kepala Dinas Kesbangpol Mas Haryanto, terus juga ada Pak Kabak Kesra Pak Bagio, yang saya hormati juga Pak Camat dan Forkopimcamnya ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil, para tokoh masyarakat, terus Ketua NU dari Kecamatan Bojong dan keluarga besar NU dari Kecamatan Bojong semua, Bapak Kepala Desa Pantianom, terus juga seluruh keluarga besar pemerintah Desa Pantianom semua, dari ibu-ibu PKK-nya semuanya lah ya, dan juga seluruh Bapak Ibu semua yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa silaturahmi lagi, nggih Ibu Bapak, bisa ketemu lagi ya, bisa sama-sama kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa selalu salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga yang hadir di sini adalah orang-orang yang mencintainya dan mendapat syafaatnya sampai yaumil kiamah nanti. Amin, Allahumma amin ya. Kalau kita nih Bu, nih kita kan Bapak Ibu kita nih orang hidup biasa ya, orang biasa aja. Kalau orang datang ke acara kita, mengingat ulang tahun kita, mengingat kebaikan kita, kira-kira kita akan mengingat lagi kepada orang itu apa enggak? Pasti mengingat. Begitu juga kita malam hari ini, kalau kita mencintai Rasulullah, kita memperingati hari kelahirannya, berarti Rasulullah pun akan mencintai kita dan akan mengingat kita semua ya. Dan kita yang hadir di sini insya Allah dapat barokahnya Rasulullah ya kan, ya dapat semua kebaikan-kebaikannya, dan insya Allah hidup kita akan jauh lebih baik. Amin, Allahumma amin ya. Terus pada kesempatan malam hari ini juga hari santri, ini hari santri ini juga alhamdulillah Kabupaten Pekalongan dulu waktu zamannya saya belum jadi bupati,
Itu biasanya guru-guru pesantren itu belum mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tapi begitu saya jadi bupati, walaupun baru masih bisa sedikit-sedikit, sekarang 1.000 guru pesantren di Kabupaten Pekalongan ini dapat insentif dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Artinya apa? Artinya saya nitip sama guru-gurunya, Bapak Ibu guru, tolong titip santri-santri saya, tolong perhatikan, tolong bimbing supaya jadi anak yang baik. Karena kita punya duit Ibu Bapak setinggi gunung juga. Kalau orang tua kita sudah meninggal nggak bisa nganterin duit, betul nggak Bu Pak? Nggak bisa. Mau nganterin duit ini sekarang bapak saya ini sudah meninggal Bu, almarhum Bapak Haji Arafik sudah meninggal. Saya jadi bupati, mau dianterin duit 1 truk aja nggak bisa, betul nggak Bu? Dianterin makanan 1 truk itu nggak bisa. Yang bisa dianterin apa? Doa dari kita semua. Doa itu kita nggak bakal bisa simsalabim kalau nggak kita mendidik anak kita dari kecil dengan baik. Didikan agama itu penting, dari rajanya penting. Jadi kita harus didikan agama itu harus jadi pedoman untuk anak-anak kita besar nanti. Ini adalah penting untuk kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di sini, anak-anak kita dari Desa Pantianom ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ini Pak Yai siapa? Pak Yai yang datang dari Tegal, selamat datang. Dan malam hari ini juga kita akan mendengarkan ceramah dari 2 para kiai yang ada hadir di sini. Mudah-mudahan warga Desa Pantianom pulang dari sini nambah imannya, nambah takwanya. Udah capek-capek, hujan-hujan datang ke sini semangat, pulang-pulang nggak tahu apa yang didengerin tuh sayang sekali nggih. Harus didengerin yang baik, diresapi dan juga diamalkan dengan baik ya. Terus juga ini Desa di Kecamatan Bojong nih, perbaikan jalannya sudah banyak ya. Ini karena tulisannya kecil-kecil, jadi harus dibaca ini. Ada jalan dari banyak ini ya, kalau disebutin ada dari Bojong minggir ke Jejerwayang ya, Surabayaan ke Bojong. Ini kurang lebih dari Kecamatan Bojong ini kalau saya sebutkan ini sudah hampir kurang lebih 9 miliar. Kita betulkan jalan di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan nanti banyak jalan yang halus, rezekinya mulus, geng, Ibu, Bapak. Tapi kalau ada yang tanya, Bu, jalan sini masih rusak, Ibu, jalan sebelah sana masih rusak, jembatan sini masih rusak, sabar ya. Saya ini menjabat baru 1 tahun lebih, jadi bupatinya baru 1 tahun lebih doang sedikit. Jadi masih banyak jalan-jalan atau jembatan yang rusak. Karena kemarin PR-nya saya banyak. Tiba habis jadi bupati, habis dilantik dikasih, Bu, PR jalan rusaknya segunung, tolong dibetulin ya. Jadi PR-nya banyak, satu-satu mesti dibetulin. Jadi sabar nggih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya berusaha sedaya upaya saya bagaimanapun nanti dibantu Mas Eko juga DPR kita supaya jalan-jalan di Bojong ya, ini khususnya di Bojong bisa halus ya. Ya itu harus, tapi pakai sabar dulu nggih Bapak Ibu. Kurang lebih 8 miliar tadi sudah kita gelontorkan di tahun 2022 ini. Nanti 2023 kita tambah lagi. Kemarin 2021 jalan di Pekalongan ini yang untuk anggarannya kurang lebih itu 50 miliar tahun 2021 Pak. Tahun 2022 ini kurang lebih 130 miliar jalan Kabupaten Pekalongan ini saya siapkan uangnya. Berarti antar sebentar lagi jalan-jalan di Kabupaten Pekalongan ini banyak yang bagus ya. Tapi nanti tadi saya bilang pastilah masih banyak kekurangannya karena banyak yang rusak, jadi harus diperbaiki satu persatu. Mohon sabar karena baru 1 tahun menjabat, ya, masih perlu waktu. Dan juga mudah-mudahan program kesehatan gratis cukup pakai KTP Bapak Ibu sudah merasakan, ya. Ya, yang penting tidak punya BPJS Mandiri. Kalau punya BPJS Mandiri tolong dilanjutkan bayarnya. Karena kalau program kesehatan gratis cukup pakai KTP, punya BPJS Mandiri itu tidak bisa digunakan. Karena kalau double claim itu nanti pemerintahnya bisa kena sanksi ya. Jadi ini Pak Lurah ya untuk disosialisasikan kepada masyarakat
agar yang punya BPJS Mandiri dilanjutkan pembayarannya. Yang tidak punya BPJS Mandiri dan memerlukan bantuan dari pemerintah, program cukup pakai KTP ini berlaku. Kalau ada apa-apa, desa kita ini, desa Pantianom punya Mas Eko. Ya, Mas Eko kalau ngebel bupati, bupatinya cepat ngangkat. Ya, Mas Eko hari ini nih, saya nih acara kegiatannya banyak padat. Tapi Mas Eko, Ibu jangan lupa nanti malam. Ibu jangan lupa nanti malam. Waduh. Saya udah bilang sampai saya mau pergi kemana-mana, Mas Eko, Ibu jangan lupa nanti malam. Jadi saya malam ini semua tempat saya belum datang, sini dulu saya datangin ya, Mas Eko ini Pantianom ya. Terus juga nanti mungkin malam hari ini saya nggak bisa nunggu sampai selesai ya Ibu Bapak. Saya masih ada 2 acara maulid lagi nih. Ya masih ada juara acara maulid lagi, nanti biar sebentar-sebentar kita ketemu, kita silaturahmi ya. Dan juga insya Allah silaturahmi kita ini menambah berkah ya, menambah berkah. Dan sambil tadi saya jalan, saya tuh ngerasain mana nih jalan yang rusak nih, mana jalan yang rusak. Tapi alhamdulillah tadi dari sampai sini sih bagus-bagus semua ya. Mudah-mudahan nanti tambah bagus lagi, dibantu oleh Pak Kepala Desanya, nggih Pak Kades ya, supaya jalan desanya biar benar-benar bagus. Kalau jalan desa itu tanggung jawabnya Bapak Kepala Desa. Kalau jalan kabupaten tanggung jawabnya Ibu Bupatinya gitu ya. Terus juga Pak Kades nanti yang belum dapat PKH ya, atau belum dapat PKH, belum dapat bantuan sembako, apa namanya, ada bensin lah tuh kemarin tuh ya, macam-macam yang belum mendapatkan tapi masih belum, memang tidak mampu, tolong didata ulang Pak Kades. Didata ulang, dilaporkan ke kita biar kita laporkan ke Kementerian Sosial ya. Tapi kalau yang sudah mampu ya tolong jangan dikasih Pak Kades ya. Kasihan yang belum mampu ya Bu ya. Iya, kasihan yang belum mampu. Jadi yang sudah mampu itu dialihkan ya, seperti itu. Jangan digeruduk Pak Kadesnya nggih Ibu Bapak. Karena Pak Kades ini kan menyampaikan data yang menentukan Kementerian Sosial. Ya, yang menentukan itu Kementerian Sosial. Tapi kita di sini bisa memperbaiki, Pak Kadesnya bisa memperbaiki data. Ini sudah mampu, yang ini belum mampu tapi belum dapat gitu loh ya. Yang belum mampu, yang belum dapat itu yang dilaporkan nanti. Mungkin itu saja dari saya karena sudah malam. Penceramahnya ada 2 ya Ibu Bapak ya. Jadi nanti biar bergantian. Mungkin kalau saya ada salah-salah kata malam hari ini saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.